Tadi terakhir Project pengen nanya ini Kak, apa namanya kalau misalkan karakteristik perusahaan yang bagus secara fundamental, kalau Kakak tuh lihatnya gimana? Misalkan pairnya murah kek atau operating profitnya bagus atau gimana? Kalau Kakak ada karakteristik sendiri nggak? Oke. Kalau aku pribadi nggak ada sih. Kan balik lagi ya, kita tuh belinya masa depan bukan masa lalu. Sometimes pair murah itu kita harus lihat dulu, itu perusahaan emang pairnya emang selalu murah, apa emang apalagi murah gitu, lagi diskon kan. Iya, Pair benar-benar. rendah itu kan macam-macam penyebabnya. Contoh misalnya komoditas, coal ya. Pairnya bisa murah naik, naik. Ya berarti kan itu yang bagus kan, karena EPS naik, harganya Benar. jadi turun. Tapi ada perusahaan yang karena ya nggak tahu ya, dia memang pairnya segitu-gitu aja gitu, nggak ada story growth-nya gitu. Kalau kita beli yang kayak gitu ya mau nungguin sampai kapan gitu kan. Jadi kalau perusahaan yang rugi boleh nggak dibeli? Ya boleh aja gitu. Aku sometimes ada beli perusahaan yang rugi karena balik lagi kita beli masa depan. Contoh misalnya 2020 katakanlah kita ngelihat perusahaan-perusahaan declining. Bank salah satunya ya. Kita bisa ngelihat IPS-nya BRI misalnya jatuh banget gitu. Tapi kan kita tahu ini karena faktor eksternal. Yang dimana global juga mengalami hal demikian karena kita ada lockdown. Tapi kan kita tahu ke depannya lockdown itu nggak mungkin selamanya. Nanti ekonomi sudah balik lagi, pasti IPS akan kembali lagi dan ternyata terbukti aja. Gitu. Itu sih kalau aku. Tuh, jadi nggak apa namanya nggak intinya ya tetap kita ngelihat prospek ke depannya lah ya nggak harus ada karakteristik khusus selama memang ada prospek ke depan ya why not kita beli ya nggak. Ya. Nah kalau kita ngomong kondisi saat ini Kak Olive, menurut Kak Olive gimana nih ke depan karena kan katanya The Fed mau naikin suku bunga lagi yang kita takutin kan suku bunganya kalau kemarin naik 0,5 nih ya, ada 0,5. kemungkinan 0,75 atau sampai 1 gitu kan. Nah, menurut Kak Olive gimana nih ke depan? Jadi Seserem apa? mungkin teman-teman udah lihat kemarin malam ya, Amerika sendiri Dow Jones kan turun, terus tadi pagi juga mayoritas market global juga turun, ada penjualan di situ. IHSG juga hari ini ada penjualan dan juga ada aksi. Aku anggap hari ini juga ada aksi panic selling dan kekhawatiran ya karena lihat market US-nya semalam juga koreksi. Kebetulan nanti nih jam 19:30 kan ada pengumuman CPI kan, data inflasi US. Jadi karena penjualan saham di Amerika dan global hari ini termasuk di pasar Indonesia adalah antisipasi mau lihat nih kira-kira inflasinya US untuk bulan Mei itu berapa. Kita lihat soalnya bulan April masih tinggi. Memang ada penurunan 0,2%, tapi dianggap masih tinggi gitu, bahkan masih di atas konsensus. Nah, konsensusnya kan bulan Mei itu 8,3. Inflasinya. Kalau misalnya bisa di bawah itu bagus, artinya inflasinya sudah melandai, bahkan melambat gitu ya. Tapi kalau misalnya masih di atas konsensus, nah itu yang perlu diperhatikan gitu. Karena kalau masih di atas konsensus, itu bisa jadi The Fed bakalan masih agresif naikin suku bunganya. Kemarin kan risalahnya The Fed udah keluar, mereka kemungkinan akan naikin di bulan Juni ini 0,5 basis point lagi kan. Nah itu tadi seperti yang Project bilang, kalau nanti ternyata tanggal 14, tanggal 15 kan FOMC. FOMC itu biasanya ngumumin kira-kira suku bunga naiknya berapa. Kalau sesuai konsensus 0,5 ya berarti market kita ya udah lebih pasti kan, oh sesuai nih. Tapi kalau naiknya 0,75 di atas konsensus itu bisa bikin kepanikan. Tapi kalau naiknya di bawah konsensus misalnya cuma 0,25 itu yang bisa jadi bagus untuk market. Karena kan dianggap oh kayaknya The Fed-nya udah mulai jinak gitu sih. Oke tuh teman-teman tuh kurang lengkap apa tuh dijelasin ya. Jadi kita tinggal nunggu konsensusnya nih. Malam ini nih gimana nih ketar-ketir nggak tuh? Tadi aja IHSG pagi-pagi sempat ditarik goto nggak taunya diguyur lagi pada ketakutan. Jadi kalau menurutku kita masih akan volatil sih sampai mendekati FOMC tanggal 14, tanggal 15. Oke, sepakat lah. Project juga bilang dari kemarin pada ngomongin, oh kita tinggal nunggu berita nih. Berita harusnya sih bagus aja, IHSG bisa naik ya. Turun dulu lah, santai, nggak usah buru-buru naik. Yang trader juga biasanya kalau buru-buru naik nanti FOMO-nya yang nggak karu-karuan nih, karena kan kita udah dikasih party udah seberapa lama gitu kan, IHSG naik terus ya nggak apa-apa lah koreksi dulu gitu kan. Plus emang ada sentimen ya, jadi jangan nggak usah terlalu dipaksain juga sih menurut Project.
Oke, lanjut lagi nih. Apalagi nih, Cip, portfolio investasi terbesar apa? Boleh tahu nggak? Apa Boleh dong. pribadi nih? Karena kalau, oh boleh boleh. Gimana tuh? Terbesar. Atau sektor deh, eh sektor yang paling banyak Kak Olive ambil apa tuh yang paling saat banyak ini? itu saat ini ya, ada satu saham yang bergerak di sawit, tapi dia berubah haluan menjadi investment company. Ada beritanya tahun lalu, Waduh. mulai jual aset CPO-nya. Itu terbesar. Oke, itu tuh yang lagi banyak dipegang nih. Iya, Tuh, teman-teman tuh dikasih tuh bocoran. Ada si CPO company ya, yang itu clue-nya CPO company yang dia shifting bisnis jadi iya, investment company yang kemarin jual-jualin aset-aset CPO-nya ya. iya. Tuh, Dia termasuk cari juga dah besar tuh. kok. Tuh, grupnya gede kok. Nggak susah lah. Nanti teman-teman coba cari ya, nanti dimension ya, Udah nanti dia kita tulis coba di bahas kolom komentar bareng-bareng. tuh. Ada yang bocorin langsung nanti dong, jangan buru-buru. Gitu. Apalagi nih? Kalau menurut Kak Olive ada pandangan nggak IHSG seberapa dalam? Kira-kira bakal sideways aja? Apa tergantung tadi tuh? Kalau seserem itu kan ya mungkin bentuk lower low atau gimana? Menurut Kak Olive gimana? Oke, jadi aku bentar ya sambil lihat stok bid. Kalau aku dari awal bulan Mei, aku masih beranggapan IHSG itu akan sideways aja ya. Karena sebenarnya gini loh, IHSG menurutku berbeda sama market Amerika. Kalau ada pengaruh iya, tapi sedikit pengaruhnya itu biasanya ya ikut-ikutan panik. Karena market kita juga kan belum sedewasa itu ya. Rata-rata orangnya Benar. tuh apa namanya weekend gitu, lihat berita dikit buang, lihat berita dikit buang gitu. That's why market kita jadinya volatil. Nah, kalau misalnya ditanya, emang seserem itu ya? Loh, Indonesia-nya kan nggak kenapa-napa. Balik lagi, kita itu ekspor komoditas, jadi kita diuntungin buat investor asing. Bursa kita tuh seksi karena ada komoditasnya. Ketika komoditasnya surplus, itu mempengaruhi pertumbuhan GDP kita, gitu. That's why karena surplus, makanya uh, Bank Indonesia-nya juga masih bisa tahan suku bunga untuk naik. Beda sama Amerika. Kalau Amerika itu karena mereka pakai energi yang besar, terus juga supply shock, jadinya ya mereka inflasi. Kalau Indonesia sih menurutku siklusnya berbeda ya. Gitu. Jadi menurutku akan sideways aja kayak 2018 2019 gitu. Kalau lower low enggak sih menurutku. Tuh, cakep, cakep, cakep. Emang kalau kalau dibilang lower low sih ya IHSG kita sehat ya, nggak Iya, kenapa-napa gitu loh. Impact impact suku bunga asing juga paling karena asing jualan gitu loh. Ke kita paling ya dolar dolar kita lah goyang-goyang dikit. Itu pun iya. kalau kalau misalkan udah lewat level tertentu USD kita USD rupiah kita pasti juga diintervensi langsung dan pasti impactnya langsung terasa gitu loh. Jadi ya sideways dulu lah ya. Iya. Soalnya kan kita juga Tuh. SG-nya itu bobotnya kan paling besar finance kan, terutama Big Four, BCA, BRI, BNI, Hmm. kuartal satunya aja mereka aja luar biasa kan, gitu. Jadi selama Tuh. mereka masih bisa bertumbuh, terus ya oh ya satu lagi yang bikin kenapa IHSG itu menarik, perbankan kita itu net interest margin-nya itu tinggi, lebih tinggi dari negara-negara lain gitu. Net interest margin 5%. Itu net interest margin itu kan gross profit ya ibaratnya ya gitu. Ketika net Mm-mm. interest masih tebal, pasti asing masih akan pede untuk beliin saham-saham perbankan kita gitu. Tuh. Perbankan kita masih seksi, saudara-saudara. Tapi Gak usah takut perhatiin ya lah. kalau yang kayak BNI Bank Mandiri itu secara fundamental masih oke, tapi tetap kalian harus perhatiin kayak resisten besar itu harus diperhatiin. Contoh sebelum Mm-mm. kita sebelum kita pembukaan bulan Mei, akhir April itu kan kita bank-bank besar ngeluarin laporan keuangan kan. Hasilnya Mm-mm. bagus-bagus banget sampai saham-saham kayak Bank Mandiri, Bank BNI itu gap up 2 kali. Nah, ketika gap Mm-mm. up itu, aku kan juga ada grup, aku bilang ke mereka, kalau kalian yang view-nya itu jangka pendek, jangka menengah, kalian harus taking profit. Karena Bank BNI, Bank Mandiri pada akhir April itu sudah berada di resisten kuatnya sejak 2018 gitu.
Dan pasti akan kena swing dulu gitu, walaupun kita tahu misalnya ke depannya tetap akan all time high, tapi kan tetap akan ada swing. Jadi kalau beli juga harus perhatian resisten besar yang kayak resisten yang udah terbentuk dari tahun 2018-2019 karena itu krusial. Kemarin banyak yang kena kan akhirnya karena gap up itu mereka pada HK tapi nggak lihat itu resistensinya udah terbentuk dari 2018 kuat banget gitu. Benar tuh teman-teman tuh nggak cuman investasi view ya, technical view juga tetap teman-teman harus paham nih ya, yang mana ada resisten kuat, nanti ada swing high swing low ya, kita tetap harus nggak cuman kita bicara fundament. Ada kan kemarin juga sempat heboh kan, wah ini terlalu teknikal, fundamental. Sebenarnya balik lagi teman-teman, sebisa mungkin ya dua-duanya tuh harus dipakai ya, sehingga teman-teman investasi juga lebih tenang gitu loh. Kayak tadi kan, oh bank itu udah kena resisten gedenya, ya udahlah koreksi dulu. Nah teman-teman bisa oke, kita swing low dulu gitu loh, santai dulu, pindah sektor dulu gitu kan, enak gitu loh. Jadi ya itu ya teman-teman ya, bisa dicontohin banget tuh. Jadi jangan terlalu apa ya, kaku kaku banget sampai ribut. Aduh, lebay sih, cuman ya nggak apa-apa lah, itu pelajaran buat kita juga. Tapi Oh ya kalau Ci, itu nggak dinamika loh di marketnya. Kalau semua orang kenapa cuma kenapa? pakai satu metode, kalau semua orang cuma pakai satu metode, di market kita nggak ada dinamika. Jadi harga sahamnya gitu doang, siapa yang mau? Benar. Justru sebenarnya perbedaan pendapat itulah yang membuat ada bid dan offer ya. Kalau semua bilang buy ya nggak ada yang jualan dong. Benar. Terkadang butuh juga ya perbedaan pendapat, tapi ya jangan dipermasalahkan lah. Keren. Oh, nih ada yang nanya nih. Kak Olive ada view nggak tentang bank digital? Nah, kemarin kan sempet rame banget tuh, semua naik, sekarang udah kendor semua. Menurut Kak Olive gimana ke depan? Ada view nggak? Right. Jadi aku punya salah satu bank digital dan lumayan besar di portoku gitu ya, posisinya, dan sekarang juga lagi minus. Tapi apakah itu sesuatu hal yang aku sesali? Enggak juga sih. Ya, bukan sesuatu hal yang aku sesali, tapi sesuatu hal yang bisa aku jadiin bahan pelajaran gitu ke depannya untuk misalnya lebih hati-hati dan lain-lain. Tapi apakah aku menyesal beli sahamnya? Enggak sama sekali, karena aku memang udah pelajarin gitu perusahaannya, bukan beli karena kata orang dan lain-lain. View bank digital, kenapa bank digital koreksi? Karena dia teknologi related. Perbedaan bank digital dengan bank konvensional adalah yang dijual bank digital adalah teknologinya. That's why ketika The Fed naikin suku bunga dan mempengaruhi saham teknologi atau growth stock, maka bank digital juga ikut terpengaruh. Nah, kalau menurut pandanganku, bank digital di Indonesia itu udah mirip kayak bubble.com tahun akhir 90-an ya, 99-2000 gitu. 99-2000 itu di Amerika semua perusahaan yang ada .com-nya harga sahamnya naik, ya kan, ratusan persen. Tapi ketika 99 terjadi bubble dan koreksi. Nah, sama di kita juga. Sekarang saham digital karena memang naiknya sudah cukup banyak ya, dari 2020, 2021 ribuan persen. Memang sudah waktunya koreksi gitu. Saham itu nggak mungkin naik terus-terusan dan nggak mungkin turun terus-terusan. Ada siklusnya gitu setiap saham. Nah, kalau sekarang menurutku adalah waktu untuk kalian evaluasi, milih saham bank digital mana yang akan jadi pemenang. Karena ujungnya yang investor cari adalah bottom line. Percuma kamu mau growth usernya berapa banyak, tapi kalau kamu nggak bisa ngasilin bottom line juga percuma. Nah, kalau di bank udah pasti kan bottom line itu bukan cuma deposan, bukan cuma nyari duit yang deposit. Justru kalau cari uang untuk orang nabung di mereka, itu mereka kan ada biaya kan, ada cost of fund di situ, ada beban di situ. Kalau mereka nggak bisa balikin, salurin jadi kredit, akhirnya mereka cuma bayar beban doang, gitu kan. Jadi carilah perusahaan yang mumpung sekarang harga lagi pada turun ya, kalian bisa cicilin, carilah bank yang selain dia punya deposan, orang-orang yang nabung di mereka, tapi mereka punya ekosistem atau market untuk mereka salurin jadi kredit. Ketika itu bisa disalurin jadi kredit, maka akan ada net interest margin di situ. Jadi ini evaluasi, pada akhirnya yang bisa survive akan jadi market leader ke depannya. Dan tentunya nggak semua bisa jadi market leader ke depannya. Tuh, greget nggak tuh penjelasannya? Ya, emang pada dasarnya bank itu adalah bisnis agregator ya, simpan dan pinjam. Kalau cuma jago nyimpen doang nggak bisa minjemin ya,
percuma juga. Nah, tinggal teman-teman evaluasi, cari perusahaan bank mana nih yang siklus bisnis simpan dan pinjamnya udah ready gitu ya. Mungkin itu Hmm. nanti jadi pilihan teman-teman ke depan. Perusahaan itu pasti bakal bakal rally lagi ya. Tinggal sekarang tunggu koreksi aja lah, santai dulu ya. Karena kemarin di tahun lalu juga udah cuan ribuan persen ya, Triliun, masa ya nggak triliunan persen. koreksi gitu kan? Iya, masa nggak ada yang take profit gitu loh? Take profit Yes. dong, gitu tuh, ya. Jadi jangan sampai apa salah kaprah ya. Walaupun memang perusahaan teknologi, tapi pada dasarnya bank kan tetap agregator ya, simpan dan pinjam. Jadi kalau misalkan cuman bisa minjemin doang, simpenin doang gitu kan. Apalagi nih, yang asik nih. Konstruksi, mantap nggak? Aku lagi nggak perhatiin sih. Kalau konstruksi tuh di Indonesia tuh menurutku ya sensitif banget sama kebijakan pemerintah gitu. Nah biasanya kalau yang kebijakan sama kebijakan pemerintah itu volatilitasnya tinggi banget, harus pintar nangkep peluangnya gitu. Kalau mau nawar tuh bener-bener harus nawar di harga murah baru bisa cuan. Kayak contoh misalnya CPO. Padahal CPO globalnya bagus harga acuannya, tapi karena sering diintervensi gitu ya sama pemerintah, jadi harga sahamnya juga balik lagi ke situ-situ lagi gitu. Kayak LSIP cuma balik di 1.300, hanya 1.500, 1.300, 1.500, tapi buat trading enak, tungguinnya 1.300, jual 1.500, kayak gitu. Jadi belum sih aku kalau konstruksi. Oh, konstruksi masih belum lah ya, karena memang pada dasarnya bisnisnya itu nungguin pemerintah banget nih. Dulu juga sebelum Jokowi ada ya konstruksi anteng-anteng aja. Sekarang pas Jokowi aja baru baru ada suaranya nih. Dan sekarang Baru, juga lagi iya, lagi ini boomingnya banget. itu pas Pak Jokowi menang pemilu yang pertama kan, karena Iya pemilu benar. yang pertama itu memang tujuan Pak Jokowi adalah pembangunan, tapi pas pemilu yang Mm-mm. kedua beliau menang lagi, tujuan utamanya sudah bukan pembangunan lagi tuh, yang paling besarnya. Cuma kalau nanti mau ada IKN, kalau memang serius ya mungkin bisa jadi konstruksi 2.0, tapi masih lama lah. Sekarang kita masih pemulihan dari COVID dan lain-lain, masih banyak lah yang perlu dibenahi gitu. Benar banget ya. Kalau Koal sendiri, menurut Oh, Kak Olive gimana nih Koal nih? Kan oke. emang kita kemarin udah party banyak banget nih Koal. Apakah masih ada upside? Apa emang koreksi dulu karena baru baru pada bagi dividen juga kan? Udah kembung banget nih, udah capital gain dikasih, dividen dikasih kembung nih. Kira-kira masih ada potensi nggak nih?